Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang salat rahmatullah, alhamdulillah puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya yang hingga subuh ini Allah menurunkan kita untuk sama-sama melaksanakan tugas kehambaan kita untuk salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya, mentawadaninya, dan menjadikan sebagai uswah hasanah. Sebagaimana tadi imam kita membaca di rakaat pertama surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Nabi ada uswah hasanah. Jadi uswah hasanah beliau semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik hadirin, kita lanjutkan dari kajian Quran lalu. Kita masih meneruskan kajian tentang kisah para nabi dalam pendekatan sejarah dan sisi psikologi dan kehidupan kita, dengan rujukan utama kita masih dalam surat Al-Maidah ayat 35, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh atau berjihad di jalannya agar kita mendapatkan keberuntungan. La'alakum tuflihun. Nah, kita berharap kita termasuk orang-orang mendapatkan keberuntungan. Dari ayat ini hadirin, kita masih melanjutkan tentang upaya kita dalam rangka mencari jalan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal dalam kajian kita ada 5M yang masih terus kita bahas, dan yang sekarang kita bahas masih melanjutkan M yang keempat, yaitu membaca dan mengkaji Al-Qur'an sebagai upaya kita dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita lakukan? Karena dalam Quran surat ke-10 ayat ke-57 surat Yunus ada informasi yang sangat akurat, dan informasi ini pasti benarnya bahwa Al-Quran itu berfungsi pada kehidupan kita pada 4 hal. Ya Yohanes qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Fungsi pertama Quran adalah sebagai mau'izah, pelajaran, hikmah dalam kehidupan buat kita. Yang kedua, wasyifa lima fi sudur, sebagai penawar, penyembuh, pengobat dari penyakit yang ada dalam dada, terkait dengan psikologis kita. Yang ketiga, sebagai hudan, petunjuk, dan yang keempat sebagai rahmat. Bagi siapa? Lil mu'minin. Jadi Al-Quran akan berfungsi bagi mereka yang mengimaninya. Lil mu'minin. Nah, dari ayat ini kita masih melanjutkan fungsi Quran yang pertama sebagai mau'izah, sebagai pelajaran. Karena dalam Quran berisi tentang sejarah-sejarah masa lalu yang tidak sejaman dengan baginda Nabi, apalagi kita hari ini. Tapi kisahnya itu selalu menjadi inspirasi, karena Quran itu pasti benarnya. Dan Allah lah yang menjaga langsung keutuhan dari Al-Quran. Nah, dari poin yang pertama, kita masih melanjutkan dari berbagai kisah pelajaran penting dari para nabi dan rasul. Maka lanjutannya di surat Yusuf ayat yang ketiga menjadi penguat kita, bahwa Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami telah ceritakan kepadamu ya Nabi kisah terbaik. Dengan apa? Bima auhayna ilaika hadzal Quran. Jadi dengan diturunkannya Quran, kan tadi Quran yang pertama fungsinya sebagai mau'izah, sebagai pelajaran, maka di dalamnya banyak kisah
dan kisahnya terbaik. Ya, disebutkan dengan ahsanal qasas, kisah-kisah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib hukumnya bagi kita umat Islam untuk mempelajari, mengkaji, mentazakuri, mengimplementasikan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka tadi fungsi yang pertama sebagai mau'izah, pelajaran buat kita, dan hari ini kita masih melanjutkan kisah dari salah satu Nabi Allah yang bernama Zulkifli. Kisahnya beliau ada 3 poin yang kemarin kita sudah bahas. Yang pertama, beliau memiliki kesabaran. Ya, kemarin kita sudah bahas di Al-Anbiya 55, 56, 59, 55, 56 gitu ya. Kaitannya dengan sabirin, solihin, dan hari ini kita akan bahas pribadi beliau yang disebut dengan istilah al-akhyar, jamak dari kata khair. Maka dalilnya dalam surat Shad, surat 38 ayat ke-48. Kisah profil yang ketiga dari beliau Nabi Zulkifli adalah disebutkan langsung dengan al-akhyar, orang yang paling baik. Ya, di antaranya di surat Shad ayat yang ke-48. Wazkur Ismaila wal Yasa wa Dzulkifl wa kullu minal akhyar. Ya, dalilnya di surat Shad surat 38 ayat ke-48. Jadi yang akan kita bahas hari ini ayatnya ya, yang kita bahas hari ini adalah profil Nabi Zulkifli sebagai kelanjutan dari profil beliau. Di samping memiliki kesabaran, juga memiliki profil orang soleh dan menjadi orang yang disebutkan langsung dengan al-akhyar, orang yang paling baik. Ya, maka menurut Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadirnya, bahwa penggabungan dari ketiga nama ini, Nabi Ismail, Nabi Ilyas, kemudian Nabi Ilyasa dan Nabi Zulkifli, karena satu memiliki 3 generasi berbeda. Yang kedua, maka mereka itu memiliki kesamaan dalam hal kesabaran. Ya, jadi penyebutan 3 nama ini menjadi di antara hikmahnya karena mereka memiliki kesabaran yang luar biasa, kemudian memiliki sikap yang baik. Maka pada akhir ayat ini, wa kullu minal akhyar, mereka semua adalah orang-orang yang paling baik. Nah, maka kita akan bahas dari profil Nabi Zulkifli, orang-orang termasuk orang yang disebutkan dengan orang yang paling baik. Nah, penafsiran tadi diantaranya adalah yang ditafsirkan oleh Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadirnya. Ya, dalam kitab tafsir ini menyebutkan Nabi Zulkifli, Ilyasa dan Ismail karena mereka mempunyai kesamaan, yaitu orang-orang yang penyabar. Pada penghujung tadi ayatnya ya, Allah menegaskan bahwa mereka adalah hamba yang paling baik, berakhlak tinggi, berbudi luhur, membimbing kaumnya agar taat kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan. Ini profil dari Nabi Zulkifli. Nah, apa indikator menjadi orang baik profil para Nabi Zulkifli? Itu ada 3 hal minimal, Bapak Ibu. Sebutlah 3 T, kira-kira gitu. Ya, apa itu? Beliau disebutkan dengan sebutan para mufassir dengan istilah Zulkifli, tidak pernah berbohong dan selalu menepati janji. Jadi nama Zulkifli itu artinya orang yang selalu menepati janji. Nama aslinya adalah Bashar. Bashar ini putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Maka beliau memiliki terah keturunan Nabi, tapi kemudian beliau menjadi penguasa, menjadi raja, bukan karena keturunan raja. Pendek kata, dia jadi presiden bukan karena anak presiden, kira-kira. Ya, kalau anak presiden mungkin bapaknya mencari pekerjaan untuk anaknya, kalau ini tidak. Jadi Nabi Zulkifli itu ayahnya Nabi, bukan raja. Tapi ketika ada satu raja di Bani Israel, di Syam itu sudah tua dan tidak punya anak,
maka dia bikin sayembara. Bukan pilkada ya, tapi sayembara. Apa sayembaranya? Siapa yang bisa siangnya berpuasa, malam beribadah, maka dia akan mewarisi kerajaannya. Dan ada seorang pemuda yang bernama Bashar yang mengajukan diri. Nah, ini teorinya dalam politik, bolehnya kita mengajukan diri jadi pemimpin lah. Ya, menjadi calon DPR, termasuk presiden, boleh mengajukan diri. Tapi kalau punya hubungan dengan rajanya ya bukan pilkada namanya. Ya, bapaknya presiden, dipilihlah, dicarikan pekerjaan untuk anaknya jadi presiden misalnya. Baik, yang kedua adalah taat beribadah. Di samping beliau tidak berbohong dan menepati janji, yang kedua adalah taat beribadah. Yang ketiga, teguh pendirian dan sabar. Inilah profil Nabi Zulkifli, termasuk dengan disebutan al-akhyar, orang yang paling baik. Lalu apa turunan dari kebaikan beliau? Apa turun dari sifat beliau orang yang baik? Karena ceritanya dalam Al-Quran, maka rujukannya juga Al-Quran. Bisa dilihat di surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 177. Ya, mungkin ibu ada yang pegang Quran atau Al-Quran, bisa dilihat. Karena kita sedang berbicara tentang profil Nabi Allah yang ada dalam Al-Quran, maka untuk membahas kaitannya profil orang baik itu juga ada dalam Al-Quran. Ya, secara utuh, secara lengkap digambarkan dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 177 tentang apa indikator orang baik itu. Ya, kita mencoba melihat sisi kebaikan yang dimiliki Nabi Zulkifli dengan turunannya apa saja yang menjadi syarat kebaikan itu. Maka Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu qiblal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin." Ya, kemudian wa mal hawdawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa aqimus shalah wa atuz zakat dan sebagainya. Ya, ini secara utuh ayatnya bisa kita lihat di Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu, bukanlah kebajikan itu, antual wujuh qiblat masyriq wal maghrib, menghadapkan ke timur dan ke wajahnya ke barat. Jadi timur barat itu mewakili generasi, mewakili dua tempat, informasi kanan kiri, katanya gitu ya. Oh, dia orang baik menurut informasi dari A. Tetapi walakinnal birra, tetapi kebaikan itu adalah man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Ini penggalan pertama. Syarat orang baik itu ternyata memiliki keimanan. Jadi sebutan man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal nabiyyin itu semua adalah rangkuman dari penggalan pertama, bahwa kebaikan itu akan dianggap baik kalau memiliki iman yang kuat. Jadi pertama. Yang kedua, bisa memiliki iman yang kuat, orang baik itu wa talma ala hubidawil qurba, memberikan harta yang dicintainya untuk keluarganya. Dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Itu penggalan yang kedua. Berarti orang yang baik itu dia peduli pada keluarga dan sesamanya. Lalu yang ketiga, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dia juga menunaikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, dia menepati janji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Menepati janji. Tadi ya, karena Zulkifli itu disebut dengan Zulkifli, orang yang menepati janji. Kemudian yang keenam, wasabirina fil ba'sa wa dharra wa hinal ba's. Mereka juga bersabar dalam penderitaan, kemelaratan, dalam peperangan. Allah sebutkan ulaikal ladzi shadaqu, itu loh orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang yang benar takwanya. Nah, dari ayat ini kita bisa urutkan
tadi ya, di penggalan-penggalan ayat tadi, orang yang baik menurut Al-Quran Al-Baqarah 177 punya 6 komponen. Pertama, man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wa nabiyyin. Mewakili generasi, mewakili komponen akidah, keyakinan dasar beriman. Yang kedua, wa ta'amala alahu bidawil qurba, memberikan harta yang ditainya kepada keluarga, orang miskin dan sebagainya. Kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, bersabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Maka Allah sambung, itulah mereka orang yang benar imannya dan benar takwanya. Apa kaitannya hal ini dengan Nabi Zulkifli? Kita coba lihat. Konsep yang baik tadi disebutkan dalam surat Shad ayat 48 dengan al-akhyar, orang yang paling baik. Maka poin yang pertama, kalau kita ingin memiliki kebaikan dan pribadi yang baik, mencontoh dari Nabi Zulkifli, maka yang pertama adalah memiliki akidah yang kuat. Biar gampang, profilnya minimal butuh 6M lah, gitu. Jadi kalau tadi 3T Nabi Zulkifli secara pribadi, maka sambungan dari al-akhyar itu penjelasannya di surat Shad ayat 48 tadi dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 177. Ada 6 komponen itu syarat menjadi pribadi yang baik itu. Pertama, man amala billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wa nabiyyin. Arti orang baik itu memiliki akidah yang kuat. Akidah yang kuat itu berarti menjadi fondasi dasar. Maka dalam pendekatan kejiwaan atau dalam pendekatan psikologi, ternyata memiliki akidah kuat adalah bagian dari cara kita menyelesaikan masalah. Atau Allah akan berikan pertolongan dengan akidah yang kuat. Contoh misalnya bisa dilihat di surat 14, surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Ini kalau kita coba kaitkan antara kuatnya akidah dengan psikologis yang ada dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasadarin thayyibah asluha sabit wa far'a fis sama tu'ti ukullah." Ya, bisa dilihat nanti di Quran surat ke-14 surat Ibrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Apakah kalian tidak merenung, berpikir, mencari hikmah, mencari pelajaran bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ya, kalimat yang baik dalam penafsiran di Kementerian Agama cenderung mengartikan dengan kalimat syahadat dan kalimat tauhid. Maka dalam perspektif yang lain, kalimat yang baik itu adalah keimanan yang baik, akidah yang baik, seperti pohon yang baik. Apa pohon yang baik itu disebutkan asluha sabit. Pohon yang baik itu, yang mungkin depan masjid ini juga ada pohon, adalah pohon yang akarnya menancap ke dalam bumi. Wafarfi sama dan dahannya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha, dan pohon itu pun berbuah. Maka subhanallah, analogi pohon ini hadirin kalau kita coba kaitkan dengan profil orang baik, Nabi Zulkifli disebut dengan al-akhyar. Nah, turunan orang baik karena memiliki akidah yang kuat. Akidah yang kuat atau keimanan yang kuat itu analogi seperti pohon yang baik. Maka kalau Bapak Ibu pernah ikut psikotes, dalam psikologi ya, psikotes itu disuruh gambar pohon. Apa hubungan pohon dengan kejiwaan manusia? Sebelum para psikolog itu meneliti lebih jauh tentang itu, Al-Quran sudah memberikan informasi ini. Artinya, dalam pendekatan psikologi itu sebenarnya di Al-Quran sudah ada sebelum mereka menelitinya.
Masya Allah ya. Jadi kalau pernah ikut psikotes kan perintahnya gambarlah pohon yang rindang, yang kuat, yang berdahan banyak dan berdaun lebat. Dulu mungkin waktu zaman sebelum reformasi, pohon favoritnya apa? Beringin ya. Karena perintahnya gambarlah pohon yang rindang, yang kuat akarnya dan dahannya menjuntai. Maka digambarkan dengan pohon beringin. Padahal pohon beringin nggak seperti itu juga ya. Pohon beringin itu identik di kampung saya tempat jin bersarang, maka sering dibakar kemenyan, gitu ya. Kalau di kampung saya itu ada pohon di depan rumah ibu saya agak jauh, itu konon makamnya Penembahan Senopati. Itu setiap hari Jumat orang berdatang bakar kemenyan, baca Fatihah, baca tahlil di situ. Setahun sekali itu disedekahi bumi, potong kambing di situ. Na'udzubillah. Tapi saking yakinnya, dulu saya ingat waktu saya kecil, ada orang nebang pohon. Itu karena takdir Allah sebenarnya. Anaknya di rumah tidak muntah darah dan meninggal. Sehingga tersugesti, pohon ini sakti. Sampai-sampai apa yang suka membangun kali atau apa? Dinas perairan di Kabupaten Banyumas, harusnya rumah saya, ibu saya itu kena pelebaran sungai. Tetapi dampak dari pohon itu, mereka tidak berani nebang pohon, lebih milih dibelokin ke sungainya. Saya bilang, wah hikmahnya buat ibu saya, berarti ibu rumahnya nggak digusur. Kenapa? Mereka takut pada pohon, akhirnya dibelokin itu arah sungainya. Karena pohon beringin. Nah, pada ayat ini, itu ada terkaitan. Jadi, kalau para psikolog akan melihat, kalau karyawan disuruh gambar pohon, yang dilihat bukan bentuk pohonnya. Satu, dia kira-kira gambar dari sisi mana. Ada gambar pohon dari tengah, ada sisi kanan, sisi kiri, pojok atas, pojok bawah. Jadi gambar pohon apa? Karena perintahnya gambar pohon yang ada buahnya, yang banyak lebat dan sebagainya. Inspirasi ini menandakan karakter orang. Kenapa karakter orang bisa dibaca dari pohon? Ayat ini sudah ngasih informasi sebenarnya. Maka gambarannya aslu hasabit wa furaku sama. Pohon yang sehat itu pohon yang memiliki akar yang kuat, menancap ke dalam bumi dan dahannya menjulang ke langit dan pohon itu berbuah. Bayangkan Pak. Jadi sebelum para psikolog ahli kejiwaan orang-orang barat itu suruh menulis gambar pohon kaitan karakter manusia, itu sudah ada dalam Al-Quran. Nah, biasanya mereka melihat dari kebiasaan. Ada ilmu namanya grafologi yang membaca karakter dari tulisan dan tanda tangan. Tulisannya dari mana? Bentuk gambarnya dia dari mana? Atas, bawah, kanan, kiri, kanan, tengah. Nah, HRD yang berbackground psikologi biasanya ngelihat orang ini dia lebih cocok kerja pada bagian yang tidak ramai. Dia senang di belakang meja. Kalau orang ini ditaruh di produksi, bahaya nih. Nah, itu memilahkan termasuk karakternya nih kayak apa. Nah, itu biasanya terbaca dari habitnya, kebiasaannya. Ada dari ilmu pendukungnya namanya grafologi. Ya, biasanya kalau saya di kelas, masa saya suruh tanda tangan dulu di pembukaan kelas. Nah, biasa mereka tidak tahu apa makna tanda tangan itu, baru saya kasih tahu. Secara grafologi terbaca tuh karakternya. Kenapa terbaca? Bukan tulisannya, ya, tetapi bentuk huruf yang dia tulis, tanda tangan yang dia buat, walaupun diubah sekian kali dalam sehari akan terbaca. Maka orang bank, pihak bank itu dia akan mendeteksi kalau sampai tanda tangannya berubah. Kenapa tanda tangan berubah? Jadi tanda tangan ini digerakkan oleh tangan kita. Misalnya kalau kita tanya, Pak Nur itu yang mana? Ditunjuk Pak Nur itu, oh ini baru kepalanya, ini baru badannya, ini baru tangannya. Terus Pak Nur itu yang mana? Maka kalau tanda tangan itu yang menggerakkan, nah itu di situ Pak Nur. Dari mana tahunya? Gerakan tangan ini digerakkan oleh ada otak, ada perasaan, semua menggerakkan.
maka bisa terbaca. Baik, jadi al-akhyar sekali lagi sisi orang baik itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah 177 tadi. Yang pertama memiliki akidah yang kuat. Tadi ya gambarannya seperti pohon yang kuat tadi. Nah, pohon yang kuat itu seperti iman yang menancap dalam dada. Maka gambaran lain tentang iman yang kokoh itu dan dampak dari iman yang baik itu di surat yang ke-6. Surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin." Orang-orang yang beriman lam yalbisu, yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, kezaliman dan sebagainya, maka janji Allah, ulaika lahumul amnu. Kepada mereka Allah akan berikan al-amnu, kemenangan, ketenangan, kedamaian, wal muhtadun, dan juga petunjuk. Kita coba kaitkan antara pribadi yang baik dengan kehidupan sisi psikologis kita. Ternyata orang yang baik itu syaratnya memiliki akidah yang kuat. Akidah itulah sebagai cantolan kebaikan, termasuk menjadi barometernya Allah berikan pertolongan. Tadi ya, jadi kalau nanti kita mendapati misalnya ada orang Islam yang mungkin dia mengalami stres, mengalami depresi, secara psikologi dalam pendekatan Islam pasti yang bermasalah akidahnya, yang bermasalah keimanannya. Maka biasanya terapi yang dilakukan oleh para psikolog ketika ada kliennya datang, kalau dia muslim, yang ditanya bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana keimanannya. Kenapa? Karena mereka tahu sebenarnya terapi terbaik untuk mengeluarkan seseorang dari problem psikologisnya, stres dan sebagainya, adalah menggunakan cara pandang agama. Ya, maka mudah-mudahan ini saya sedang proses menulis buku kaitan dengan psikologi Islam, sedang proses ISBN. Nanti kalau jadi bisa menjadi bahan tambahan referensi. Ya, judulnya psikologi Islam. Mudah-mudahan bisa selesai karena sedang nunggu ISBN, karena sekarang di internasional itu agak ketat izin buku ya. Ini buku saya yang ke-50 untuk di psikologi. Jadi kalau kita urutkan tadi, ternyata memang sodoran Quran terhadap terapi itu luar biasa. Maka tadi kita sedang belajar tentang mau'izahnya Quran, tetapi sisi lain Quran juga sebagai syifa, sebagai penawar, pencegah penyakit yang ada dalam dada. Apa itu? Kegelisahan, kecemasan, ketakutan, semua yang ada dalam dada. Karena dada ini adalah miniaturnya kejiwaan kita. Bisa kita tes, Papa lagi sedih, pegang dadanya. Lagi marah, coba pegang dadanya. Lagi takut, coba pegang dadanya. Bergemuruh di dada. Kenapa? Karena kalau kita lihat lapisan kejiwaan manusia, lapisan terluar dari kolbu disebut dengan shodrun, tempatnya merasakan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan-bisikan itu hal terluar, kolbu terluar, jiwa terluar, atau kalau bahasa kitanya kolbu lah yang paling luar, namanya sodrun. Dia bisa kita pegang, namanya dada. Tapi isi dada itu tentu saja di dalam balik dada itulah yang penting. Ada jantung di sana. Maka kolbu secara fisik itu lebih kepada jantung secara fisikly. Ya, maka keluarnya disebut dengan shodrun. Kegelisahan itu juga ada di sana. Maka doa Nabi Musa apa? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Masyaallah ya, termasuk doa minta sabar pun agar dilapangkan dadanya. Rabbana afrih alaina sabra. Ya Allah, limpahkan
tuangkan kesabaran itu dalam dadaku, dalam jiwa. Baik, jadi kalau kita urut tadi al-ahyar, syarat utamanya adalah memiliki akidah yang kuat. Maka tugas kita, Bapak Ibu hadirin, sebagai orang Islam adalah belajar literasinya diperbanyak agar akidah kita makin kuat. Jadi bisa dipastikan kalau ada orang sedang punya masalah kaitan dengan psikologis dan mencari solusinya tidak sesuai Al-Quran, maka dia sedang punya problem. Mungkin pernah saya cerita ya, beberapa pekan lalu ada anak muda umur 18 tahun loncat dari lantai 20 apartemen di daerah Pekayun. Apartemen sebenarnya tinggalnya di lantai 30, tapi dia memilih loncat dari balkon lantai 20. Jatuh di kolam ikan. Sebelum loncat, dia pesan sama ibunya. Ibunya dikirim surat, termasuk dikasih password HP-nya. Jadi anak ini sudah siap betul mau bunuh diri. Usia baru 18 tahun, Pak. Artinya, sebenarnya hari ini, itu banyak orang yang sedang problem psikologisnya banyak. Yang sedang stres banyak. Jadi kalau kita urut, anak ini muslim, dulu di sekolah Islam. Tinggal bersama ibunya di apartemen. Kemudian mungkin mereka suami istri sudah cerai. Di dampaknya ya, kemudian anaknya mencari solusi menurut dia baik dengan mengakhiri hidupnya. Nauzubillah. Yang tadi yang bikin kita kata sebelum loncat, dia kirim surat untuk ibunya, dia telepon ibunya minta maaf, termasuk tadi ya, nitip ini ada paspor HP ku kalau mau dibuka. Ini orang yang mau bunuh diri sudah siap betul, Pak. Nauzubillah ya. Dan masih banyak berita-berita lain yang ada di Kota Bekasi yang mereka memilih mengakhiri hidup dengan cara yang sangat dilarang, sangat diharamkan. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk punya pribadi akhyar sedang belajar kepada Nabi Zulkifli yang indikator pertamanya atau syarat utamanya adalah memiliki akidah yang kuat. Tadi, kalau di surat Ibrahim ayat 24-25, itu gambarannya seperti pohon yang kuat. Seperti ini ya, menancap ke dalam bumi. Tapi gambaran yang lain di surat ke-26-nya bisa dibaca, Bapak Ibu di rumah. Disebut dengan kalimatun khabisat, sama dengan syajar khabisat. Jadi seperti kalimat yang buruk atau iman yang buruk, seperti pohon yang buruk. Yaitu pohon yang kelihatan subur nih, tapi sebenarnya akarnya sudah tercabut. Sehingga begitu ada angin, ada badai dalam kehidupan itu mudah rontok, mudah jatuh. Itulah mengapa kita sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk memberikan pelajaran dan pengajaran kepada anak kita tentang pentingnya memiliki akidah yang kuat. Ya, dan tadi Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas, Nabi Ismail adalah mereka-mereka yang dididik oleh orang tua mereka dengan akidah yang kokoh. Contoh Nabi Ismail ya, luar biasa. Nabi Ismail itu putra langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau langsung dididik oleh ayahandanya, luar biasa. Tentu saja pendidikan yang diberikan orang tuanya yang terbaik, termasuk pendidikan akidah. Masya Allah ya, maka di Al-Quran digambarkan ada sosok orang tua namanya Luqman Hakim. Dalam surat Luqman digambarkan tentang profil beliau, bagaimana mendidik putra-putranya. Tetapi sebelum mendidik putranya, Luqman Hakim dikasih hikmah oleh Allah, anishkur lillah, memiliki kemampuan bersyukur luar biasa. Baik, jadi poin yang pertama terkait dengan al-ahyar, sifat baik itu adalah memiliki akidah yang kokoh sebagaimana gambaran dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 25, 24 dan 25, dan kaitannya dengan solusi terbaik dalam psikologis kita dengan iman yang kuat, maka Allah akan berikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 82. Lalu poin yang kedua dari syarat orang baik hadirin adalah wa'ata mala'alahu bidawil qurban, memberikan harta
yang dicintai kepada dawil kurba. Siapa dawil kurba? Diangkat jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Ketika Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Ya Rasul, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang infak yang terbaik itu kepada siapa? Maka Allah urutkan pertama lil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabni sabil. Urutan infak kita terbaik itu pertama kepada walidain, kedua orang tua, baru karib kerabat. Jadi wa'ata malhab dawil kurba, memberikan harta yang dicintainya kepada dawil kurba. Tentu pendekatan dawil kurba tadi penjelasannya di surat Al-Baqarah ayat 215. Tadi ya, yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka kalau ingin bertanya tentang infak yang terbaik kepada siapa? Maka urutannya adalah kedua orang tua, baru karib kerabat, baru yang lain. Ini kan konsepnya luar biasa Bapak Ibu. Terutama kita bagi laki-laki nih, bagi para suami. Kalau kita sudah menikah, kewajiban memberikan pada orang tua itu tetap ada. Dan ini bukan zakat ya. Jadi kalau zakat nanti ada salurannya, bagi orang tua itu pemberian. Maka sebutnya dengan yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, jadi kalau bertanya kepada infak yang terbaik kepada siapa diberikan? Ini kalau kita coba munasabah ayatnya tadi Al-Baqarah 177 poin yang kedua, wa tahbidawil kurba, memberikan harta cintanya kepada dawil kurba, maka penjelasan rinciannya ada dalam surat Al-Baqarah juga ayat 215. Bahwa urutan pertama menerima infak itu adalah kedua orang tua, baru yang punya hubungan darah, karib kerabat, baru anak yatim dan sebagainya. Jangan sampai dibalik, karena yatim ke orang lain peduli, tapi kepada orang tua dan kerabat yang punya hubungan darah justru nggak peduli. Berarti belum kategori orang baik. Apa kaitannya? Jadi tadi orang baik itu memiliki kepedulian pada keluarga dan lingkungannya. Maka keluarga dimaksud adalah karib kerabat yang tadi adalah orang tua. Maka Bapak yang masih punya mertua, masih punya orang tua, kewajiban dari penghasilan kita per bulan itu ada haknya beliau. Kasih tahu juga anak kita nanti kalau sudah menikah. Nanti kalau kamu kalau nanti sudah menikah dan punya anak laki-laki, kamu punya kewajiban menafkahi orang tua. Kalau sudah menikah tentu orang tuanya juga bertambah. Orang tua kandung dan orang tua dari istrinya yang sudah jadi istri, jadi orang mertua kalau bahasa kita. Jangan juga pilih kasih, ya, ngasih orang tua sendiri, mertua diacuhkan juga tidak boleh. Kenapa? Karena beliau juga orang tua kita. Ya, jadi kita laki-laki ini menikah, perempuan nggak pernah mengasuh dari kecil, tiba-tiba besar dinikahin. Ya, songong ya kalau sampai nggak peduli pada mertuanya, gitu ya. Maka subhanallah konsep Islam itu luar biasa. Jadi orang baik termasuk memberikan kepada harta kita cintai berupa uang apapun itu. Jadi kalau boleh dikalkulasi, ada haknya orang tua pada penghasilan gaji kita. Maka buat para istri juga ingatkan suaminya. Kalau masih punya orang tua, masih punya orang yang punya hubungan kerabat yang kurang mampu, maka mereka lebih berhak menerima infak kita. Infak ya Pak, bukan zakat. Ya, karena kalau zakat sudah ada asnafnya sendiri. Tapi kalau infak tadi urutannya, ini kata Qurannya, urutannya dari orang tua, karib kerabat, anak yatim, dan fakir miskin, ibu sabi. Tadi ya, lil walidain, wal aqrabin, wal yatama, wal masakin, wabni sabil. 5 urutan itu yang pertama adalah orang tua. Maka mudah-mudahan yang masih punya orang tua sempetin ya, kalau kemarin-kemarin kurang peduli, diskusi sama istri di rumah. Gaji kita sekian harus punya jatah haknya untuk orang tua kita, agar nanti kalau kita tua, kita pun diperlakukan yang sama oleh anak kita.
Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di dalam penghasilan sebesar sekecil apapun penghasilan anaknya itu ada haknya orang tua. Dan biasanya orang tua segan minta. Ya, nggak tahu orang tua di sini, gitu ya. Saya punya ibu itu, alhamdulillah beliau masih ada di kampung. Kalau saya tanya seminggu sekali telepon, ibu masih ada uang? Masih nak, masih. Ponakan saya telepon balik, om, uangnya ada, paling tinggal 5.000 gitu. Ditanya kawanku, masya Allah. Saya ya tadi makanya saya pasang kasih ponakan saya kasih, banyak kamu saya gaji sebulan, pastikan karena ponakan lebih cucu dari ibu saya, pastikan ibu nggak boleh ada apa-apa. Ya, jadi dan luar biasa kalau saya kasih akan lebih, dia malah nangis. Nah, buat anakmu gimana? Gitu ya, masya Allah. Jadi kalau telepon saya sendiri, jadi tanya bukan saya, kabarnya kamu gimana? Enggak. Kabar cucuku gimana? Gitu ya, mungkin kalau yang punya cucu ya. Baik. Jadi kebaikan yang pertama sekali lagi kata Quran adalah kepada orang tua. Ayo yang masih punya orang tua, segerakan. Ya, yang masih mertua, masih punya mertua kepada orang tua, segerakan, jangan lupa iringi dengan doa kepada beliau-beliau. Doanya minimal 5 kali dalam sehari. Apa doanya? Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi terus itu minimal 5 kali dalam sholat wajib kita. Kenapa? Bahkan harusnya lebih dari itu. Karena mereka mempertaruhkan jiwa dan raga untuk kita. Yang masih hidup, kita segera minta maaf pada beliau dan selalu mendoakan semoga beliau yang masih hidup diberikan keberkahan usianya, dan sudah meninggal semoga diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk orang tua. Yang kedua, jadi profil yang kedua dari orang yang baik adalah memiliki kepedulian kepada orang, keluarga dan sesamanya. Yang ketiga adalah waqimi shalah, mendirikan sholat. Jadi orang baik, syarat yang ketiga dia mendirikan sholat. Tentu baik ini dari sisi Islamnya, karena tadi ayatnya menggunakan laisal birru, bukanlah kebajikan dan kebaikan itu, maka syarat kebaikan yang ketiga mendirikan sholat. Apa kaitan sholat dengan kebaikan dan kehidupan kita? Sholat itu menjadi daya cegah dari perbuatan tidak baik. Maka dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Jadi sholat satu sisi, kenapa kaitan profil orang baik? Sholat bisa menjadi daya cegah dari perbuatan buruk. Ya, dan termasuk sholat adalah gabungan dari seluruh zikir kita. Wala zikrullahi akbar. Jadi sholat dari sisi profil kebaikan, dia menjadi daya cegah. Dari sisi psikologis, sholat adalah cara kita minta tolong kepada Allah kalau sedang punya masalah. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 45-46 dan Al-Baqarah 153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiin. Itu pertama Al-Baqarah 45 dan 46. Di Al-Baqarah 153 itu disanjung, hai orang beriman itu wasta'inullah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat kalau dalam pendekatan psikologis itu adalah terapi terbaik ketika sedang memiliki problem psikologis, Pak. Jadi Bapak lagi stres, Bapak lagi banyak masalah, sholat diperbanyak. Sholat apa minimalnya diperbanyak kalau sedang punya masalah psikologis? Untuk menguatkan jiwa adalah sholat malam, qiyamul lail. Apa dalilnya? Di surat 53 ayat yang ke-6. Innal lail hiya asyaddu. Surat 73 ya. Innal lail hiya asyaddu. Sungguh bangun malam itu menguatkan jiwa.
Jadi kalau kita lihat bangunan kejiwaan kita, kalau kita jiwa ingin kuat, maka syarat satunya adalah sering-sering qiyamul lail. Nah, ini kan bapaknya kelihatan suka bangun malam semua nih. Insya Allah sehat jiwa semua. Kelihatan dari wajahnya suka bangun malam. Kadang bangun jam 1, kadang bangun jam 2, kadang bangun jam 3, kadang bangun jam 4. Ya, semoga kalau bangun nggak tidur lagi, gitu ya. Kecuali bangun, wah masih yang satu ngedusin, masih panjang, bolehlah. Khawatir besok kerja ngantuk. Kalau sekarang subuhnya jam 4 lebih 30 lah ya, jam 4 itu masih cukup panjang untuk qiyamul lail. Tapi saya yakin bagi bapak yang sudah terbiasa bangun malam, kalaupun tanpa alarm, bangun sendiri. Kenapa? Itu bagian dari rahmat Allah untuk bisa kita dibangunkan di pagi itu. Maka tadi MC kita baca doanya. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita tadi baru saja mati. Jadi semua orang ketika tidur itu sama dengan kematian. Bedanya kalau kita tidur masih dikasih kesempatan, disuruh bangun, kalau enggak diterusin tidurnya. Namanya kematian. Masyaallah ya, dan alhamdulillah pagi ini kita masih bisa diberi kesempatan. Baik, poin yang ketiga ini mendirikan sholat, maka dalam pendekatan pribadi bisa mencegah perbuatan buruk. Dalam psikologis dia adalah terapi agar kita bisa punya jalan keluar ketika punya problem. Baru ketiga nih, tapi kayaknya udah habis waktunya ya. Suruk jam berapa sekarang? Jam berapa Pak Nur? Suruknya? 5? Oh 53, berarti sudah 50. Jamnya benar apa kecepatan? Benar ya? Oke, sambil nunggu suruk kalau gitu. Baik, jadi yang keempat, masih di surat yang sama, wa'atu zakat, menunaikan zakat. Nah ini bedanya. Kalau tadi peduli itu kaitannya dengan infak, kalau zakat sudah ada asnafnya, sudah ada siapa penerimanya. Surat At-Taubah ayat ke-60, urutan dari penerima zakat itu tidak ada orang tua di sana. Kenapa? Karena orang tua jatahnya sendiri. Al-Baqarah 215. Nah, zakat itu kaitannya dengan kepedulian lingkungan, tetapi yang wajib. Maka kalau zakat itu ada ketentuan nisabnya, ada ketentuan zakatnya, dan itu diperuntukkan bagi mereka yang sudah ada jatahnya di luar orang tua. Ya, maka zakat itu sebenarnya tujuannya membersihkan jiwa. Jadi kalau dalam pendekatan profil untuk jadi orang baik itu memiliki jiwa yang baik, jiwa yang sehat, jiwa yang bersih. Maka perintah zakat itu khudz min amwalihim shadaqah, zakihim, ambil zakat mereka untuk membersihkan jiwa. Al-Baqarah At-Taubah surat 103 ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqah, ambil dari harta mereka untuk sedekah. Tapi sedekah yang dimaksud bukan sedekah yang dipahami oleh kita, tapi sedekah yang sifatnya wajib, namanya zakat. Untuk apa? Tuzakkihi, untuk membersihkan jiwa. Maka profil pribadi yang baik, dia di samping mendirikan sholat juga berzakat untuk membersihkan jiwa dan hartanya. Ya, maka jiwa yang baik dan harta yang baik itu menjadi penopang kebaikan. Lalu yang kelima adalah menepati janji, memiliki akhlak tadi. Tidak ahadu, kalau dia berjanji menepati. Nah ini mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya, menepati janji kepada anak-anak kita, kepada keluarga, kepada orang lain. Nah menepati janji ini kadang-kadang kan janji manis ya, nih mau menjelang pilkada mungkin orang mau datang lagi. Pilih saya ya, saya orang paling baik, paling jujur, menepati janji.
Janjinya kan begitu ya. Nanti kalau sudah terpilih ya mungkin beda lagi. Oh itu kan janji dulu waktu kampanye, sekarang kan beda, nah begitu ya. Baik, jadi memiliki akhlak. Nah, akhlak itu keterkaitan dengan bagaimana orang yang menepati janji. Dalam akhlak itu di Al-Quran banyak dibahas. Ya, tentang akhlak, tentang etika. Dibahas lebih dari 70 ayat dalam Al-Quran. Ya, diantaranya adalah mereka-mereka orang yang menepati janji dan sebagainya lah ya, bisa dikaitkan. Dan yang terakhir, orang yang baik itu wasabirina fil ba'sa wa darahinal ba's. Mereka memiliki kesabaran. Jadi baru disebut baik kalau dia memiliki kesabaran. Nah, sabar itu sering kita bahas. Maka di Al-Baqarah ayat 153 kaitannya dengan solusi yang Allah tawarkan kepada kita. Ya kana amanu sta'inu bis sabri was sabar. Ya innallaha ma'as sabirin. Orang beriman bersabarlah, minta tolong dengan sabar salat sehingga Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena sabar itu terkait dengan keimanan, sabar terkait dengan kebaikan, dan profil dari Nabi Zulkifli disebut dengan Al-Akhyar karena beliau memiliki karakter yang luar biasa. Jadi kesimpulannya dari yang kita bahas hari ini, Nabi Zulkifli adalah Nabi yang memiliki pribadi Al-Akhyar yang disebutkan dalam surat Shad tadi, surat 38 ayat ke-48. Dan Al-Akhyar itu kalau kita coba carikan penjelasan lebih jauh adalah di surat Al-Baqarah ayat 177 dengan memiliki 6 komponen tadi. Memiliki akidah yang kuat, memiliki kepedulian kepada keluarga dan sesamanya, mendirikan sholat, membayar zakat, memiliki akhlak, memiliki kesabaran ya, dalam menjalani kehidupan. Itulah indikator dari orang baik yang ada dalam Al-Quran.